Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Mana kabarnya teman-teman sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini ya, puasanya lagi udah pada nggak ada yang bolong ya. Oke, buat teman-teman semua ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang alamat-alamat atau gambar-gambaran yang diperoleh oleh Satrio Piningit ya. Jadi saya melihat ada sebuah portal ya teman-teman ya di kalangan jembatan titik-titik nggak saya sebutkan yang terlingkar oleh siluman buaya ya di daerah nggak saya sebutkan juga ya teman-teman ya. Tanahnya telah membuka ya yang sedang dilandasi oleh para siluman maupun goib yang terlihat wujudnya dikarenakan oleh prajurit titik-titik ya kerajaan titik-titik telah membuka kegaibannya dengan alasan alamnya telah berubah gambaran. Maka dari itulah akan ada sesuatu dalam peribahasa adat yang telah disukukan oleh bangsanya. Dengan semua itu semua orang menginginkan hak cipta ya teman-teman ya. Atas namanya sendiri-sendiri tanpa dirundingkan lebih dulu ya. Maka dari itu prajurit kerajaan tersebut ya membuka tanah agar orang bisa memahami sejarah yang lebih dulu yang sudah ada terdahulu ya, agar orang tidak seenaknya mengacak-acak alam yang sudah baik. Dan juga SP ya teman-teman ya, melihat dua sosok ratu ya di depan pintu rumah, yang satu memakai baju kuning ya dan yang satu memakai baju hijau ya, dan ada batiknya ya, kemasan ya teman-teman ya. Mereka datang ke tempat SP dan membicarakan sesuatu di tempat SP ya. Namun entah apa yang dibicarakan teman-teman ya. Mereka memegang wilayah titik-titik nggak saya sebutkan. Mereka selatan dan timur. Ratu yang pakai baju kuning kuning ya memberi gambar-gambaran ya di atas ya, seperti peta ya teman-teman ya. Entah apa yang beliau tunjukkan ya. Dan yang pakai baju hijau, beliau seperti mengatur dalam nada bicaranya dan memberi arah-arahan kepada ratu tersebut ya. Namun ratu yang memakai baju hijau tersebut juga sedang berbicara ya sama seorang kakek-kakek ya, berjubah putih yang bertongkat. Sepertinya mereka membicarakan alam tak apalah, karena yang memakai baju kuning cuma mengikuti alurnya ratu yang memakai baju hijau tersebut ya, dan kakek-kakek tersebut. Namun ratu baju kuning memohon maaf telah lancang ya memberi usul ya teman-teman ya. Usulnya telah diterima ratu yang memakai baju hijau ya. Setelah itu ratu hijau dan kakek-kakek pergi ke arah luar pulau ya, dan ratu tersebut disuruh ke selatan ya, yang memakai baju kuning. Dan juga SP sedang bicara dengan seorang ratu titik-titik ya. Satu liang tanah laut bisa dibelah dan dibagi beberapa negara katanya. Tapi negara tidak bisa dibelah ya. Tapi negara tidak bisa dibelah, dibagi beberapa negara lagi. Karena itu semua akan menimbulkan penjajahan lagi. Itu sangat berbahaya ya. Jadi SP bicara dengan seorang ratu ya teman-teman ya. Karena di zaman sekarang sebenarnya sudah makmur dan sudah merdeka ya. Namun manusia sekarang itu lebih jenius lewat akal pikir mereka. Jadi yang kurang itu akal pikir ya teman-teman ya. Bukan seperti zaman dahulu ya. Zaman sekarang kita tidak tahu mana orang yang baik maupun yang benar ya. Dan mana yang buruk atau yang menghasut. Karena manusia zaman sekarang baik buruknya beda tipis ya teman-teman ya. Jadi kita lebih waspada aja. Jangan segampang itu kamu diperintahkan oleh manusia. Jika manusia meminta bantuan kepada kamu, jadi SP bicara dengan sosok ratu tersebut ya, perlu kamu waspadai, jangan gampang diperbudak. Memang benar tujuan kita menolong, tapi pertolongan seperti apa dulu katanya. Saya harap ratu tidak segampang itu dan jangan menghakimi alam lebih dulu. Alam itu haknya Allah ya. Saya harap sang ratu paham apa yang saya sampaikan. Dan di situ juga ada sosok pamomong ya, pamomong, dan berbicara kepada SP ya teman-teman ya.
Alam itu nantinya akan kembali ke awal lagi katanya. Tapi ya ada, tapi ya ada, tapinya nanti jika kamu SP akan muncul ya di depan para dewa-dewi atau di atas negara, namun itu bukan sesuatu bencana ya, tetapi justru itu akan memberi kebaikan untuk negara dan rakyat. Karena kehadiranmu itu alam menyambutnya, jadi terjadilah alam itu akan kembali ke awal lagi, jatuhnya 1-0 ya. Ya itu kekosongannya isi itu pasti, tapi isi belum tentu kosong, jadi sering-seringlah kamu membaca alam katanya. Supaya kamu tahu kekosongan alam itu seperti apa, dan isinya alam juga seperti apa ya. Karena alam itu luas dibandingkan dunia, nggak ada apa-apanya. Perlu kamu lihat dan diraba ya, dan dipandang juga, supaya kamu bisa melawan arusnya alam dan arusnya dunia. Terlihatnya sepele ya, tapi kamu belum tahu apa maksud dibalik semua. Karena orang yang tahu itu adalah orang yang tidak takut akan terjadi pada diri sendiri ya. Karena lebih memilih memikirkan satu seperti wilayah ya, negara, satu kantong negara, itulah yang menjadi taruhannya. Karena jika alam sudah mulai gerak itu bukan main ya. Dan di situ juga ada seorang sosok syekh ya, enggak saya sebutkan namanya, menunjukkan ke SP ya teman-teman ya, tentang kerajaan-kerajaan di wilayah Jawa ya. Syekh tersebut menunjukkan 4 kerajaan yang bangunannya serba emas ya, bangunan yang megah di wilayah tanah Jawa ya. Mereka sangat akur dan bekerja sama, dan mereka saling silaturahmi, di antara mereka tidak ada perselisihan ya. Mereka sangat kompak dalam urusan-urusan yang mereka kerjakan, layaknya seorang raja bekerja ya. Namun mereka tidak bisa serupa dalam keteguhan ya, yang diadatkan oleh suku-suku mereka, tapi persahabatan mereka tetap kental dan mereka tidak gampang terpengaruh oleh apapun. Karena mereka sudah yakin dengan persaudaraannya, begitupun istri dan anak-anaknya, mereka tetap menjaga keharmonisan persahabatan ayahandanya. Saya akan tunjukkan satu persatu ke kamu SP tentang pengalaman-pengalaman mereka ya selama bertugas di sekitarnya, maupun di wilayah manapun mereka sangat rapi ya katanya. Dan juga di situ SP melihat laut ya, di luar pulau ya. Ada sebuah istana ya teman-teman ya, namun pintunya terkadang berubah-ubah ya. Kadang pintu tersebut perwujudannya manusia, kadang tombak ya teman-teman ya. Entah maksudnya apa, itu pintu ada penjaganya atau memang itu sengaja dibuat seperti itu kata SP ya. Namun istana itu yang mempunyai ya seorang pangeran ya, beliau sangat gagah tinggi, namun beliau tidak ramah ya teman-teman ya. Maupun senyum, dia nggak senyum ya. Entah pangeran tersebut orang biasa atau sebangsa siluman ya, kurang tahu ya. Dibilang aneh tapi nyata, dan di situ pun tidak ada sosok perempuannya ya, semuanya itu laki-laki. Jadi ada perempuan cuma 3 ya, mereka sudah sepuh dan mereka dipanggil simbok ya. Mereka yang mengurus makanan dan rumah ya. Namun SP bingung mengapa aku diperlihatkan, apa tujuannya. Kata SP, saya tidak akan menghampirinya, terkecuali jelas beliau siapa dan apa tujuannya mengapa saya diperlihatkan ya. Di depan mata saya ada satu orang yang mengatakan, "Tuan SP masuk aja," katanya. Beliau ada di dalam. SP bingung, namun mau tanya di situ tidak ada orang ya, dan mau tanya sama yang barusan mempersilahkan masuk ya. Jadi SP ragu ya teman-teman ya. Jadi lebih baik kembali ke tempat yang SP tuju, yaitu Laut Sanggar Emas ya. Oke, buat teman-teman ya, segitu dulu ya. Mudah-mudahan bisa sebagai kajian ya. Kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang itu nggak sama ya teman-teman ya. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang jeleknya. Mudah-mudahan bisa sebagai wawasan ya. Anggap aja sebagai dongeng dan tidak bisa dipercaya 100% ya teman-teman ya. Dan juga bukan sebagai bahan perdebatan ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya. Nanti kita ketemu lagi di bagian-bagian selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.